Hasrat seorang pekerja Bangla ini untuk pulang kampung berakhir dengan tragedi, cuy. Karena orang Bangladesh ini merokok dalam pesawat. Preman banget ya kan, merokok dalam pesawat. Dikiranya itu kereta api kali, cuy. Halo cuy, gara-gara TKI berkurang, orang Malaysia jadi nggak punya kawan di kota ya. Karena Bangla dan Rohingya itu berjaya ya di daerah Malaysia. Nah, langsung aja kita lihat videonya. Untuk itu jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan notifikasi dari Bang Rey. Saya sudah sampai Malaysia, saya buat kerja kayo sopa. Sini cari makan dulu re, jangan cari cinta, nanti duit sudah habis re. Jabatan Imigresen Malaysia JIM mengesahkan kejadian kebanjiran warga asing di Terminal 1 dan 2 lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA baru-baru ini berpunca daripada tindakan majikan yang membawa masuk pekerja mereka pada saat-saat akhir. Ia berikutan kerajaan menetapkan 31 Mei ini sebagai tarikh akhir kepada majikan untuk membawa masuk pekerja mereka. Okay, Port Malaysia sekarang Ini Bangladesh semua cuy. Durasi 1 minit 12 saat dipercayai dirakam seorang lelaki warga tempatan ketika berada di KLIA. Video memaparkan ratusan lelaki dipercayai warga asing membanjiri terminal lapangan terbang berkenaan. Kumpulan warga asing ini dilihat sedang duduk, malah ada yang berbaring di terminal berkenaan. Malah ada antara mereka dilihat memakai pakaian dan topi berwarna sama. Tak boleh. Hasrat seorang pekerja Bangla ini untuk pulang kampung berakhir dengan tragedi, cuy. Karena orang Bangladesh ini merokok dalam pesawat. Preman banget ya kan, merokok dalam pesawat. Dikiranya itu kereta api kali, cuy. খুবই রেস্ট্রিক্টেড তো যে প্লেনে বসে বিড়ি খাইছে তো বিড়ি খাওয়ার শাস্তি দেখেন You got big bag? তো সেটা খুব Luggage? দুঃখজনক Okay, ada bag besar tak? ওরে নিবে নাই বিমান ওরে আর নিবে নাই বিমান দেখেন কতগুলো লোক চলে আসছে Abang, mana bag you? কোনো কাজ হবে না কোনো কাজ হবে না ভাই দাঁড়ায় গেছে বিড়ি খাবে কেন বিমানে বসে খেতে হবে বিড়ি এটাই বললাম না না এটা তো নিয়মের বহির্ভূত সেটা কাজ হবে না তো Lah inilah kan kebiasaan-kebiasaan mereka di kampung mereka, di negara mereka sendiri cuy ya. Mereka merokok kan buang sembarangan. Ini dalam pesawat cuy, merokok dia kan, jadi gagal pulang kampungnya ke Bangladesh, udah netap aja lah di sana kan di Malaysia. দেখেন সব মানে এভিয়েশন সিকিউরিটি তারপরে পাইলট সবাই চলে আসছে ইতিহাস তৈরি করে ফেলছে আজকে আমার সিটের ইতিহাস তৈরি করে ফেলছে এই লোক Saya terkejut kamu bila nengok gaji pekerja-pekerja Bangladesh kat negara kita ni. Boleh katakan setaraf jugalah dengan gaji graduan-graduan yang baru bekerja setahun dua. Walaupun ramai yang ingat demo ni kerja kat negara kita ni taraf-taraf kuli saja, tapi gaji dia orang ni jauh lebih tinggi. Wow, ternyata gaji Bangladesh ini di sana sangat tinggi cuy ya. Jadi ini menimbulkan keresahan warga lokalnya ya. Bisa-bisa ini warga lokalnya tersingkirkan ya. Daripada pekerja-pekerja kita. Moh tengok video ni. Nampak tak? Anggaran gaji demo kat negara kita ni lebih kurang 2,600 hingga ke 3,500 ringgit sebulan. Cuma demo ni dikatakan jenis orang yang membanting tulang, tak ambil cuti dan sanggup bekerja lebih masa. Ada yang komen, kalau kita tengok kerja dia orang ni, so seram katanya. Seram. Jadi apa pandangan koma? Alhamdulillah, saya hari ini sudah dapat gaji. 1 bulan 2 kali gaji. 15 hari ada gaji. Sudah dapat hari ini 1.400. Tapi ini orang tak guna. Sayang Tara, I miss you, Janda.
harus dong nangis. Mari Miss you janda. Jadi Bangladesh ini kerjanya cari janda dari sana ya. Uang itu nggak ada guna, nggak ada janda katanya. angkat duit. Pihak kami tidak bersetuju dan memohon supaya pengambilan warga asing khususnya daripada negara Bangladesh ditangguhkan buat sementara waktu. Ini adalah kerana umumnya semua tahu bahawa rakyat Malaysia, warga tempatan telah mengalami kesusahan yang berganda bermula daripada pandemik COVID-19. Jadi warga lokalnya ini merasa kesusahan ya sejak kebanjirannya Bangladesh. Mereka sepertinya menguasai ya gaji-gaji di negara mereka nih. Kita merayu kepada Kementerian Sumber Manusia dengan rayuan yang rendah diri, meminta kepada Kementerian Sumber Manusia supaya menjadi pihak yang menyaring dan menghalang semaksimal yang mungkin kemasukan warga asing baru ke Malaysia. Siapakah yang kita nak harapkan lagi kalau bukan Kementerian Sumber Manusia? Siapakah agensi kerajaan lain-lain yang kita nak harapkan kalau bukan Kementerian Sumber Manusia? Sudah tentulah kalau kita letakkan ini kepada pihak majikan, majikan hanya berfikir soal keuntungan. Kerana mereka ingin memaksimalkan keuntungan. Tanggungjawab sosial kepada rakyat tidak ada. Jadi inilah tugasan yang perlu dibawa oleh Kementerian Sumber Manusia demi memastikan kelangsungan hidup rakyat tempatan. Percayalah, membawa masuk pekerja asing daripada luar ke Malaysia bukanlah satu perkara yang dilihat dari dalam sudut yang baik dalam. Nah cuy ya, jadi gaji Bangladesh ini yang lebih besar dari gaji warga lokal itu menyebabkan kecemburuan warga lokal setempat cuy ya. RM1 pun tak ada balik sampai sekarang. 10 tahun RM1 pun dia tidak mendapatkan gaji. Wow, gila banget nih cuy ya. Perkenalkan diri, nama saya Naomi Muremo, asal NTT. Umur saya umur 28, disuruh kerja. Saya oke, saya mau kerja. Tapi gajiku satu bulan saya tak tahu berapa. Nggak tahu gajinya selama 1 bulan itu gimana cuy? Saya mau mulai kerja pagi-pagi jam 7 sampai jam 2 malam. Kerja baru tidur. Tempat tidur tak ada. Tempat tidur nggak ada. Lalu tidur di mana ya? Ruang tamu, kalau ada tamu yang masuk kan di situ. Tak ada kasur pun tak ada. Wow, ini keterlaluan cuy ya. Mungkin dia ini masuk kerjanya itu secara ilegal ya kan. Nah jadi masalah gaji dia tidak mengetahui gaji 1 bulan itu berapa, dia nggak tahu cuy. Dan selama 10 tahun dia tidak menerima gaji RM1 pun. Dan bahkan dia tidur itu di ruang tamu, tidak pakai kasur. Ada yang sudah dengar berita ini? Tepatnya kemarin pada tanggal 14 Maret ada seorang TKW yang bernama Mbak Anissa baru bisa pulang ke Indonesia setelah terjebak 5 tahun di Malaysia. 5 tahun, singkat ceritanya ya. Mbak Anissa ini adalah seorang TKW legal. Ya, dia dipekerjakan ke Malaysia dan mendapatkan majikan di sana yang keluarganya itu banyak, anak-anaknya banyak, tapi asisten rumah tangganya itu cuma 1, yaitu keluarganya banyak, asistennya cuma 1. Nah ini pengiritan banget ya. Mbak Anissa ini, dia nggak kuat dong, dia kerja itu hampir 24 jam setiap harinya. 24 jam. Karena dia nggak kuat, kemudian dia melarikan diri dan mencoba menghubungi agensi dia yang ada di Indonesia. Dan ternyata agensinya itu udah tutup dari zaman COVID kemarin. Hasil karena semua dokumen dia itu ditahan sama agensinya dan agensinya udah tutup, nggak tahu kemana, ya otomatis dia terjebak di Malaysia. Dia nggak bisa. Bener banget ya. Jadi dia terjebak di Malaysia karena agensinya itu tutup. Nah disinilah cuy ya, kita sangat menyayangkan sekali ya apabila orang-orang kita Indonesia ini berangkat ke Malaysia bekerja itu secara ilegal. Jadi resikonya sangat besar sekali ya, tidak mendapatkan gaji dan RM1 pun dia tidak mendapatkan gaji. Ini kan gila banget kan cuy. Bisa pulang ke Indo. Kalau kalian mau tahu cerita lengkapnya ada ya di akun DKD08. Dan kalian mau tahu siapa sosok yang bisa menyelamatkan Mbak Anissa ini untuk pulang ke Indonesia tanpa membayar denda sepeser pun. Ditolong sama siapa Mbak Anissa ini? Mbak Anissa ditolong oleh Bapak Prabowo Subianto. Coba
Pak Prabowo Subianto langsung turun tangan ya kan untuk menolong seorang TKW yang bekerja di Malaysia.